Oke, kita lanjut ke modul 5 ya. Modul 5 ini tentang berbagi atau transfer pengetahuan. Jadi dalam ilmu manajemen pengetahuan, yang paling terpenting itu adalah bagaimana kita memahami, menciptakan pengetahuan, lalu setelah kita menciptakan pengetahuan, kita harus membagikan pengetahuan itu. Nah, dalam rangka mendapatkan pengetahuan atau dalam rangka menciptakan pengetahuan sendiri juga diperlukan yang namanya berbagi pengetahuan. Kalau misalkan kita nggak berbagi pengetahuan, untuk menciptakan pengetahuan itu sendiri juga akan sangat sulit. Nah, dalam berbagi pengetahuan itu ada mantra atau prinsip dasar bahwa dalam pengetahuan yang paling terpenting dalam berbagi pengetahuan atau sharing pengetahuan itu bukan semata-mata terpaku atau fokus kepada teknologi saja, tapi juga bergantung pada manusia. Malah eh, bisa dikatakan lebih bergantung kepada manusia ketimbang teknologinya. Karena kalau teknologi itu kan cuma sebagai alat bantu, tapi justru si manusianya ini yang menjadi panutan atau panduan atau menjadi kunci sehingga si pengetahuan ini bisa dibagikan gitu. Nah, contoh praktek nyatanya itu adalah di Xerox. Jadi Xerox, kalau misalkan teman-teman tahu, Xerox ini kan salah satu hmm, apa namanya nih, produk atau brand dari kamera. Jadi bukan cuma Canon, Nikon atau Sony, tapi juga ada Xerox. Nah, Xerox ini adalah menjadi salah satu perusahaan yang sukses membangun budaya berbagi pengetahuan. Jadi yang awalnya dia berfokus kepada kamera dulunya, sekarang mereka merambah ke daerah, bukan cuman bagaimana mengambil gambar, tapi juga bagaimana mencetak gambar tersebut sehingga mereka memiliki produk yang baru, yaitu produk untuk cetakan atau printer. Nah, dalam berbagi pengetahuan itu ada tantangan-tantangan. Yang pertama adalah aksesibilitas, kemudian yang kedua kompleksitas, yang ketiga adalah paradoks rekayasa. Apa sih paradoks rekayasa? Jadi kalau misalkan tantangan itu, kalau aksesibilitas jelas yaitu bagaimana pengetahuan itu bisa diakses dengan mudah, karena biasanya pengetahuan itu sulit diakses, sehingga dalam berbagi pengetahuan yang paling penting adalah bagaimana pengetahuan itu bisa diakses. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas. Kompleksitas itu yang terpenting adalah si pengetahuan ini walaupun dia kompleks, tapi bagaimana caranya kita bisa mengubah si pengetahuan itu menjadi lebih gampang untuk dibagikan. Yang ketiga adalah paradoks rekayasa, yaitu pengetahuan itu ketika kita mau membagikan pasti ada satu hal atau beberapa hal yang kita rekayasa dari pengetahuan itu sendiri supaya bisa disebarkan atau bisa dibagikan. Nah, bagaimana merekayasanya itulah salah satu yang menjadi tantangan dalam berbagi pengetahuan. Lalu dalam tantangan-tantangan yang tadi, yang ada 3 tadi, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama adalah budaya berbagi. Jadi pentingnya mendorong budaya berbagi pengetahuan. Yang kedua adalah ukuran keberhasilan, yaitu bagaimana kita bisa menyediakan ukuran keberhasilan atas pengetahuan yang tadi kita bagikan itu. Artinya harus ada KPI atau harus ada indikator yang bisa mengukur apakah pengetahuan itu sudah bisa dibagikan atau berhasil dibagikan atau tidak. Yang ketiga adalah motivasi dan penghargaan. Jadi kalau misalkan kita membagikan pengetahuan itu kan pasti ada orang yang membagikan pengetahuannya atau seorang kontributornya atau seseorang yang membagikan pengetahuan. Nah, bagaimana kita bisa memberikan motivasi atau reward terhadap orang-orang yang menjadi kontributor pengetahuan tersebut. Lalu berdasarkan di modul, jadi ada definisi apa sih berbagi pengetahuan itu. Jadi berbagi pengetahuan itu adalah proses mentransfer pengetahuan melalui berbagai channel atau berbagai kanal komunikasi dari yang pemilik pengetahuan ke penerima pengetahuan. Nah, fokus utama adalah kualitas kanal komunikasi yang digunakan, bukan isi pengetahuan itu sendiri. Lalu ada tiga pendekatan bagaimana kita memahami berbagi pengetahuan. Yang pertama adalah pendekatan objektif dan transfer fisik via sistem. Kemudian yang kedua adalah pembedaan pengetahuan tacit dan eksplisit.
Lalu yang ketiga adalah pengetahuan sebagai produk interaksi sosial. Nah, yang pertama pendekatan objektif itu artinya adalah fokus pada transfer pengetahuan melalui teknologinya sendiri, yaitu melalui sistem teknologinya. Yang kemudian yang kedua, memahami dimensi tacit dan eksplisit. Jadi kan kita udah paham nih, ada pengetahuan yang tacit dan ada pengetahuan yang eksplisit. Nah, kita harus paham bagaimana cara kita membedakan mana yang pengetahuan tacit dan mana yang pengetahuan eksplisit. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan sebagai produk interaksi sosial, yaitu melihat bagaimana pengetahuan tersebut sebagai hasil dari interaksi sosial. Jadi bukan hanya pengetahuan itu yang kita ciptakan sendiri, tapi pengetahuan itu sebagai hasil dari interaksi kita, sebagai hasil dari berbagi pengetahuan. Maaf, sebentar. Maaf, mari kita lanjutkan lagi. Jadi dari yang pendekatan tadi, yang pendekatan yang berdasarkan menggunakan teknologi tadi, yang pertama adalah bagaimana kita mentransfer pengetahuan secara fisik melalui sistem teknologi. Ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori menurut Shannon dan Warren. Jadi untuk berbagi pengetahuan itu kita mengandalkan teknologi sebagai kanal komunikasinya atau mengandalkan teknologi sebagai saluran untuk mentransfer pengetahuan. Nah, solusi yang ditawarkan yaitu dengan menggunakan teknologi informasi yang berkualitas tinggi, lalu dengan menggunakan sistem penyimpanan pengetahuan. Nah, sistem penyimpanan pengetahuan itu tentunya harus memiliki platform. Platformnya itulah yang digunakan sebagai alat atau sebagai sebagai penyaluran untuk berbagi pengetahuan dan berbagi keahlian. Nah, dalam sistem ada beberapa pengetahuan yang diklasifikasikan. Yang pertama adalah pengetahuan berdasarkan justifikasi, yaitu pengetahuan itu yang disimpan dalam sistem itu dianggap telah dijustifikasi atau telah sesuai dengan kebenaran yang sudah sesuai dengan kebenaran yang telah dibuktikan oleh para ahli atau telah dibuktikan oleh peneliti. Kemudian yang kedua adalah dapat diakses oleh siapapun dalam organisasi. Yang ketiga adalah memori organisasi. Artinya sistem ini diciptakan untuk menyimpan pengetahuan yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga sistem ini bersifat objektif dan sudah memiliki standarisasi. Nah, ada beberapa karakteristik pendekatan objektif. Yang pertama adalah objek itu dapat dipindahkan. Yang kedua, bagaimana kita melihat komunikasinya, modelnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, fokus terhadap kanalnya. Jadi, untuk pendekatan yang objektif, bukan pendekatan yang melalui sistem, bukan pendekatan yang berdasarkan teknologi, tapi pendekatan objektif, artinya dia melihat pengetahuan itu sebagai objek. Nah, pengetahuan itu dianggap sebagai objek yang dapat dipindahkan dari satu individu ke individu yang lain. Melalui apa? Melalui model komunikasinya, yaitu melalui proses berbagi pengetahuannya, apakah melalui kanal tertentu atau melalui saluran komunikasi digital atau melalui saluran komunikasi fisik. Kemudian yang ketiga adalah dia fokus kepada bagaimana pengetahuan itu ditransfer. Nah, jadi efektivitas transfernya itu bergantung kepada kualitas saluran komunikasinya sendiri, bukan kepada pengetahuannya. Jadi kualitas transfer pengetahuannya fokusnya kepada kualitas kanalnya, kualitas salurannya, bukan berfokus kepada pengetahuannya. Nah, bagaimana kanal komunikasi dalam sistem? Jadi kalau yang tadi saya sampaikan, pendekatan secara objektif itu adalah pendekatan melihat bagaimana kanal komunikasinya, tapi kalau pendekatan secara sistem itu adalah pendekatan melihat bagaimana kanalnya. Jadi ada beberapa kanal komunikasi dalam sistem. Bagaimana kita mengkomunikasikan pengetahuan tersebut. Yang pertama jenis kanalnya yaitu menggunakan teknologi informasi, bisa berupa email, berupa sistem manajemen pengetahuan, atau berupa intranet. Kemudian yang kedua berupa dokumen digital, yaitu misalkan PDF atau e-book atau
ya soft file atau ya dokumen-dokumen yang bisa diakses secara elektronik. Kemudian yang ketiga adalah forum diskusi online. Nah, gangguan yang terjadi di dalam kanal atau terjadi di dalam saluran komunikasi ini itu bisa menghambat bagaimana pengetahuan tersebut ditransfer. Jadi kalau misalkan kita mengandalkan teknologi informasi saja atau mengandalkan internet saja, tapi ternyata akses internet sendiri saja itu nggak bisa diakses oleh seluruh daerah misalkan. Contohnya di Indonesia, nggak semua daerah itu memiliki internet yang cepat. Beberapa memiliki internet yang kecepatannya terbatas. Nah, itu saja sudah merupakan gangguan sehingga bisa menghambat bagaimana pengetahuan tersebut ditransfer. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai peran sistem informasi. Jadi, kalau tadi kan ada pendekatan melalui sistem dan pendekatan melalui objektif, kita fokus ke pendekatan melalui sistem. Artinya, kita mengandalkan sistem untuk mentransfer pengetahuan. Nah, disinilah terdapat peran sistem informasi. Jadi, dalam membagikan pengetahuan, peran sebuah sistem informasi dalam mentransfer pengetahuan ada beberapa peran. Yang pertama adalah peran kodifikasi. Artinya pengetahuan tersebut sudah dikodifikasi, sudah dikodekan, sudah diklasifikasikan dan disimpan di dalam sistem, lalu dianggap sebagai pengetahuan yang telah dijustifikasi atau telah dicek kebenarannya oleh peneliti. Kemudian yang kedua adalah peran sebagai akses terbuka. Artinya ketika pengetahuan tersebut sudah disimpan dalam sebuah sistem informasi, artinya aksesnya akan terbuka ke semua pengguna yang masuk ke dalam sistem tersebut atau yang sudah memiliki member atau sudah registrasi ke sistem tersebut. Yang ketiga adalah peran sebagai alat yang bisa konsisten dalam menyebarkan pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah memori objektif, artinya sistem informasi ini akan menyimpan pengetahuan yang sifatnya objektif, bukan bersifat subjektif. Karena kalau misalkan pengetahuan itu disimpan hanya ke individu-individu, maka pengetahuan tersebut akan tersimpan sebagai yang bersifat subjektif, bukan sebagai bersifat objektif. Kemudian dalam pendekatan yang objektif, artinya pengetahuan itu sudah dianggap sebagai sesuatu objek, sesuatu barang. Ada beberapa tujuan kenapa kita melihat pengetahuan tersebut sebagai objek atau sebagai barang. Yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi. Jadi kalau ada pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit, ketika kita melihat pengetahuan itu sebagai objek atau sebagai benda, maka itu akan meningkatkan efisiensi berbagi pengetahuan, khususnya di pengetahuan yang eksplisit. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat pengetahuan sebagai objek, melihat pengetahuan sebagai sebuah barang, maka itu akan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian yang ketiga, itu akan bisa meminimalisasi kehilangan informasi pada saat kita melakukan transfer pengetahuan. Nah, pendekatan objektif ini cocok untuk organisasi yang mengandalkan struktur formal dan mengandalkan sistem digital dalam mengelola pengetahuannya. Artinya, ketika kita melihat pengetahuan sebagai objek, sebagai barang, maka pendekatan yang cocok untuk mengelola pengetahuan tersebut dan mentransfer pengetahuan tersebut adalah melalui pendekatan objektif, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan dimensi, yaitu kita membedakan antara pengetahuan yang pasif dan pengetahuan yang eksplisit. Nah, pendekatan ini itu fokusnya kepada peran manusia sebagai pusat penciptaan dan sebagai pusat yang membagikan pengetahuan tersebut di dalam sebuah organisasi. Nah, pengetahuan yang berbasis individu itu biasanya bergantung kepada individunya sendiri, bergantung kepada peran individunya. Lalu biasanya pengetahuan tersebut bersifat pasif, bukan bersifat eksplisit, sehingga pengetahuan tersebut sulit untuk diungkapkan karena dia berdasarkan pengalaman pribadi individu, lalu berdasarkan intuisi, lalu berdasarkan wawasan, berdasarkan pengalaman. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengubah pengetahuan tacit tersebut menjadi pengetahuan eksplisit supaya pengetahuan tacit ini bisa dimanfaatkan secara luas di dalam organisasinya dan bisa disebarluaskan ke individu yang lain dan bisa dimanfaatkan oleh individu yang lain. Nah, ketika kita mau mengubah dari dimensi pengetahuan tacit ke dimensi pengetahuan eksplisit, maka dibutuhkan proses yang dinamakan proses eksternalisasi, yaitu proses mengubah pengetahuan tacit menjadi pengetahuan eksplisit. Tujuannya apa? Tujuannya agar pengetahuan ini bisa dipahami oleh orang lain, bisa diubah bentuknya,
ke dalam bentuk dokumen atau ke dalam bentuk prosedur atau ke dalam bentuk sistem, lalu digunakan untuk pengambilan keputusan dan inovasi. Nah, dalam tahapan eksternalisasi ini digunakanlah model SECI. Jadi yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, untuk mengubah tacit ke eksplisit atau eksplisit ke tacit itu digunakanlah model SECI, yaitu ada 4 tahapan konversi dari sosialisasi, kemudian eksternalisasi, lalu internalisasi dan kombinasi. Nah, 4 tahapan inilah yang diperlukan atau yang dibutuhkan ketika kita mau melakukan konversi pengetahuan. Yang pertama adalah konversi pengetahuan tacit to tacit, yaitu berbagi pengalaman langsung tanpa kata-kata. Contohnya, misalkan di sini pengetahuan itu ditransfer melalui interaksi sosial, melalui interaksi langsung, melalui praktek bersama, lalu seperti observasi dan tidak melibatkan dokumentasi, tapi langsung melalui pengalaman. Contohnya adalah seorang koki yang mengajari koki junior bagaimana misalkan memasak suatu makanan, sehingga semuanya itu dilakukan secara langsung, secara praktek. Kemudian yang kedua adalah eksternalisasi, yaitu pengetahuan tacit dikonversi menjadi pengetahuan eksplisit. Contoh kasusnya di sini adalah seorang teknisi itu menuliskan bagaimana caranya melakukan troubleshooting atau prosedur menyelesaikan masalah ketika mesin tersebut mengalami beberapa permasalahan. Nah, dokumen ini kemudian diubah menjadi SOP perusahaan. Nah, inilah contoh pengubahan pengetahuan tacit ke pengetahuan eksplisit, yaitu misalkan ditulis sebuah prosedur berdasarkan pengalaman dari seorang teknisi. Yang ketiga adalah kombinasi, yaitu pengetahuan eksplisit ke pengetahuan eksplisit. Contohnya adalah tim riset dan tim pengembangan itu menggabungkan hasil survei pelanggan, kemudian menggabungkan laporan market, laporan pasar, kemudian laporan tren pasar mereka, lalu itu digabungkan semua sehingga mereka bisa membuat laporan baru ketika mereka mau berinovasi untuk menciptakan produk baru. Nah, inilah yang disebut dengan kombinasi. Lalu yang terakhir adalah tahapan internalisasi, yaitu ketika kita mau mengubah atau mengkonversi pengetahuan eksplisit menjadi pengetahuan tacit. Contohnya di sini adalah ketika seorang karyawan baru membaca manual kerja atau membaca prosedur, lalu mengikuti pelatihan, lalu dia mulai menerapkan prosedur tersebut, sehingga akhirnya dia nggak perlu lagi baca buku manual atau nggak perlu lagi baca SOP, tapi prosedur tersebut sudah tertanam otomatis di dalam mindsetnya, di dalam kepalanya, sehingga nggak perlu lagi ngelihat panduan, tapi dia sudah paham bagaimana alur pekerjaan yang harus dia lakukan. Nah, itu adalah tahapan internalisasi. Nah, untuk SECI ini, menurut salah satu teori juga, ini adalah sebuah tahapan yang tidak pernah putus, sehingga itu bisa berupa spiral. Artinya terus-menerus. Jadi dari mulai sosialisasi, kemudian internalisasi, eksternalisasi, kombinasi itu adalah merupakan tahapan yang merupakan cycle atau merupakan siklus. Dia tidak berhenti di satu tahapan, tapi terus-menerus sehingga berupa spiral karena berkelanjutan. Nah, inti dari pendekatan tacit eksplisit ini adalah kita mengetahui bahwa pengetahuan itu tidak hanya ada di dalam sistem, tapi juga ada di dalam pikiran manusia, sehingga ada yang dinamakan proses dinamis dan proses sosial, karena pengetahuan itu akan dibagikan secara dinamis dan secara sosial, bukan sekedar teknis, sehingga diperlukanlah yang dinamakan budaya interaksi, yaitu interaksi antara individu. Supaya apa? Supaya masing-masing individu itu bisa berbagi pengetahuan lalu menciptakan pengetahuan itu sendiri berdasarkan dari interaksi sosial itu tadi gitu. Kemudian pendekatan yang ketiga adalah pengetahuan sebagai produk interaksi sosial. Nah, pendekatan ini melihat pengetahuan bukan sebagai objek yang bisa dipindahkan begitu saja, melainkan sebagai sesuatu yang melekat dalam proses sosial. Nah, pengetahuan itu terbentuk dan dimaknai melalui interaksi antar individu. Jadi dalam pendekatan interaksi sosial ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama adalah pengetahuan itu tidak berdiri sendiri, artinya dia terikat kepada konteks penggunaannya, dia sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang kedua, adanya interaksi, jadi proses untuk mengetahui pengetahuan tersebut jadi melalui interaksi antar individu, antar manusia.
Kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah koneksi dinamis. Artinya pengetahuan tacit dan pengetahuan eksplisit itu terkoneksi secara dinamis dan berhubungan langsung dengan interaksi sosial. Nah, peran sosialisasi dan komunitas dalam pendekatan ini utamanya adalah untuk memperoleh pengetahuan tacit. Karena apa? Karena ketika kita memiliki sebuah komunitas, praktek langsung dan pengamatan, tiruan itu sangat berhubungan dengan sosialisasi dan komunitas. Sehingga kalau kita tidak punya komunitas, kita sulit untuk memiliki atau mendapatkan kanal untuk berbagi pengetahuan itu sendiri. Karena pengetahuan itu nggak bisa dipelajari secara individu, tapi dipelajari secara komunitas. Nah, bagaimana sih iklim komunikasi yang suportif? Jadi yang pertama adalah pertukaran informasi itu harus terbuka. Lalu akses pengetahuan itu sangat mudah dan terbuka. Lalu adanya interaksi kooperatif dan adanya budaya berbagi pengetahuan atau sharing knowledge tadi. Nah, untuk pendekatan yang secara sosial ini tadi, kita melihat pengetahuan itu sebagai sebuah pembelajaran, sebagai aktivitas sosial. Contohnya apa? Contohnya adalah on the job learning itu bukan cuma soal apa tugasnya, kemudian bagaimana melakukan tugasnya, tapi juga kapan nih tugas ini harus dilakukan. Kemudian alat apa sih yang atau prosedur apa atau mesin apa yang perlu saya gunakan untuk melakukan tugas ini. Kemudian alasannya apa? Kenapa saya harus melakukan tugas ini? Lalu apa sih yang saya butuhkan untuk bisa kompeten atau supaya bisa mahir dalam melakukan pekerjaan ini. Nah, itulah yang bisa kita dapatkan di sebuah komunitas. Nah, intinya pada saat kita melakukan berbagi pengetahuan dengan pendekatan interaksi sosial, adanya proses sosial yang aktif. Artinya pengetahuan itu adalah hasil dari proses sosial yang aktif dan terkonteks atau sesuai konteksnya. Kemudian adanya komunitas. Artinya sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu harus menciptakan komunitas pembelajar yang mendukung interaksi dan kolaborasi untuk berbagi pengetahuan. Yang ketiga adalah teknologi. Tapi teknologi ini cuma sebagai alat bantu, bukan inti utamanya. Inti utamanya adalah manusia dan interaksi sosialnya. Percuma kalau misalkan ada teknologi, tapi nggak ada interaksi sosial sama sekali. Contohnya adalah di perusahaan konsultan, karyawan baru itu tidak hanya belajar dari manual, tapi dari buku manual atau dari SOP-nya saja, tapi juga mereka memahami bagaimana cara kerja dengan orang lain atau misalkan dengan senior atau dengan kerja tim gitu. Nah, berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut, ada beberapa faktor yang mendukung supaya proses berbagi pengetahuan itu berjalan efektif. Yang pertama adalah komunitas para pakar. Artinya, biasanya kan kita ada komunitas-komunitas sama kayak teman-teman tinggal di luar negara, ada komunitas-komunitas, misalkan komunitas masyarakat Indonesia, kemudian komunitas pekerja. Nah, komunitas para pakar ini adalah salah satu kanal untuk memfasilitasi transfer pengetahuan tacit melalui pengalaman-pengalaman praktis. Kalau di sini dicontohkan adalah misalkan forum teknis internal atau grup riset. Lalu ada faktor organisasional formal. Nah, untuk faktor organisasional formal ini yang terpenting adalah elemen struktural dan sistematis yang memengaruhi berbagi pengetahuan. Lalu adanya faktor formal organisasional. Jadi yang pertama di faktor formal organisasional yang paling terpenting adalah bagaimana struktur organisasi, kemudian bagaimana rutinitas berbagi pengetahuan di organisasi tersebut. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengelola kompleksitas pengetahuan dan kompleksitas lingkungan pekerjaan atau lingkungan organisasi itu sendiri. Lalu yang kedua adalah sistem penghargaan dan motivasi formal. Jadi, adanya keterlibatan aktif individu dalam berbagi pengetahuan itu sangat dipengaruhi oleh sistem penghargaan. Adanya reward, kemudian adanya punishment, itu penting untuk memotivasi mereka agar mereka terlibat aktif untuk berbagi pengetahuan. Lalu yang ketiga adalah teknologi informasi dan kanal komunikasi informal. Teknologi itu menjadi salah satu infrastruktur yang penting untuk berbagi pengetahuan.
Nah, dalam tadi kan kita bahas bagaimana faktor formal organisasi, kita bahas masing-masing. Jadi yang pertama adalah faktor rutinitas dan struktur organisasi. Jadi di rutinitas itu bagaimana sebuah perusahaan atau bagaimana sebuah organisasi itu menyediakan stabilitas dan efisiensi dalam operasional pekerjaan mereka. Jadi misalkan dalam sebuah perusahaan manufaktur atau dalam sebuah pabrik, prosedur SOP itu menjadi bentuk rutinitas yang menyimpan pengetahuan dan memastikan bagaimana kualitas produk tersebut konsisten. SOP menjadi salah satu bentuk rutinitas yang bisa menyimpan pengetahuan, sehingga SOP ini menjadi alat untuk karyawan memastikan konsistensi kualitas dari produk yang mereka ciptakan. Yang kedua adalah sistem penghargaan dan motivasi formal. Nah, salah satu beberapa bentuk untuk sistem penghargaan, yang pertama adalah insentif finansial, yaitu bonus, tunjangan, itu bisa mendorong partisipasi dari pekerja-pekerja untuk berbagi pengetahuan. Yang kedua adalah pengakuan sosial, yaitu promosi, kemudian publikasi, penghargaan. Itu menjadi salah satu penghargaan ketika pekerjanya atau ketika karyawan-karyawannya melakukan transfer pengetahuan. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Jadi ketika aktivitas berbagi pengetahuan itu dimasukkan ke dalam sistem evaluasi kinerja, maka hal ini juga bisa memotivasi sebuah karyawannya atau organisasi tersebut untuk aktif berbagi pengetahuan. Yang ketiga adalah teknologi informasi dan kanal komunikasi. Jadi teknologi itu menjadi salah satu infrastruktur yang penting atau fondasi infrastruktur dalam berbagi pengetahuan. Meskipun teknologi informasi itu tidak secara langsung memotivasi, tapi ketika adanya teknologi informasi itu akan memudahkan dalam hal berbagi pengetahuan. Utamanya ketika perusahaan atau organisasi tersebut adalah organisasi internasional atau perusahaan multinasional, maka dengan adanya intranet, dengan adanya sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management system, atau email atau platform digital, itu akan memudahkan perusahaan multinasional atau perusahaan global tersebut dalam berbagi pengetahuan. Kesimpulannya, faktor-faktor formal tersebut bisa membentuk kerangka kerja struktural yang memungkinkan pengetahuan mengalir secara efektif dalam sebuah organisasi. Tapi keberhasilannya tetap berdasarkan pada budaya berbagi pengetahuan dan masing-masing individu di dalam organisasi tersebut. Nah, itu dalam faktor formalnya. Lalu di dalam sebuah organisasi tentu pasti ada faktor informalnya juga. Jadi sharing pengetahuan atau transfer pengetahuan atau berbagi pengetahuan itu ada beberapa faktor dari sisi faktor informalnya. Salah satunya yang pertama adalah akses terhadap pengetahuan dan network atau jejaring informalnya. Ketika akses terhadap jejaring pengetahuan tidak ada, atau misalkan dia nggak punya network sama sekali, dia nggak punya jaringan, dia nggak punya teman-teman yang paham atas sebuah pengetahuan, otomatis akses dia terhadap pengetahuan tersebut tidak ada, otomatis dia nggak bisa mengakses pengetahuan tersebut. Yang kedua adalah iklim organisasi dan norma-norma informal. Jadi budaya kerja dan norma sosial itu mendorong atau menghambat perilaku berbagi, sehingga norma informal itu berfungsi sebagai kontrol sosial yang membentuk perilaku individu. Misal nih, teman-teman kebiasaan dengan nggak ada sharing pengetahuan atau kebiasaan nggak ada diskusi, otomatis itu adalah salah satu budaya yang menghambat bagaimana teman-teman mendapatkan pengetahuan. Lalu selanjutnya adalah kepercayaan dan resiprositas. Apa sih itu? Jadi kepercayaan itu sebenarnya adalah salah satu faktor informal yang merupakan salah satu faktor kritis dalam berbagi pengetahuan. Hambatan akan muncul ketika seseorang itu merasa orang lain itu gak ada kontribusinya, atau merasa orang lain itu tidak memiliki atau tidak memiliki kemampuan untuk berbagi pengetahuan, sehingga mereka merasa bahwa ini nggak perlulah ngobrol sama orang lain karena orang lain juga belum tentu tahu pengetahuan yang aku cari gitu. Kemudian yang kedua adalah resiprositas atau timbal balik.
Jadi resiprositas itu berarti saling membantu atau saling berbagi informasi secara timbal balik. Artinya ada fit secara secara timbal balik gitu. Supaya apa? Supaya ada supaya ada timbal balik ya, saya membagi pengetahuan, maka saya juga harus mendapat pengetahuan. Tapi ini menjadi salah satu faktor yang bisa menghambat karena ketika kita butuh pamrih, maka kita tidak mau membagikan pengetahuan tersebut gitu. Nah, karena pamrih ini maka berbagi pengetahuan akan sulit. Lalu selanjutnya adalah faktor dari sisi peluang sosialisasi. Jadi ketika sosialisasi itu sangat aktif dan efektif, maka sosialisasi ini menjadi salah satu faktor yang menentukan bagaimana pengetahuan tersebut bisa di-sharing, bisa disosialisasikan dengan baik dan benar. Faktor selanjutnya adalah teknologi. Kalau yang tadi kan teknologi dalam konteks formal, yang ini adalah teknologi dalam konteks informal. Bedanya apa sih? Kalau yang formal tadi bedanya adalah layanannya sendiri. Contohnya misalkan internet, email, kemudian platform digital, sistemnya, dan lain sebagainya. Kalau yang konteks informal, itu contohnya adalah tidak adanya integrasi. Lalu walaupun sudah ada nih teknologinya, udah ada nih, kayak misalkan nih kita nih udah ada nih Microsoft Teams-nya, udah punya link to webnya, kita udah punya Zoom-nya. Tapi kalau misalkan di Zoom itu nggak ada interaksi, di kelas ini nggak ada interaksi, di webnya nggak ada interaksi, otomatis Zoom juga kan, nggak ada juga itu berbagi pengetahuan, nggak ada juga itu pengetahuan yang bisa didapatkan gitu. Faktor informal selanjutnya adalah budaya organisasi. Lagi-lagi budaya yang tidak merasa tidak butuh pengetahuan, merasa tidak butuh interaksi pengetahuan, merasa tidak butuh sosialisasi untuk mendapatkan pengetahuan, sehingga yaitu nggak ada rasa memiliki, nggak ada rasa ingin tahu terhadap sebuah pengetahuan. Faktor informal selanjutnya adalah dukungan manajemen. Nah, ini berlaku di perusahaan atau organisasi ketika tidak ada dukungan dari sisi manajemen atau dari sisi manajerialnya untuk melakukan sharing pengetahuan. Artinya ketika tidak adanya insentif, tidak adanya sumber daya yang cukup, kemudian tidak ada komitmen yang nyata untuk melakukan implementasi manajemen pengetahuan itu sendiri atau untuk melakukan sharing pengetahuannya. Faktor informal selanjutnya adalah pengukuran, yaitu pengukuran ini sebenarnya untuk mengukur bagaimana atau sudah sampai sebatas mana berbagi pengetahuan yang dilakukan. Yang ada dua jenis pengukuran yang utama. Yang pertama adalah pengukuran terhadap usaha. Yang kedua adalah pengukuran terhadap efek transfer. Pengukuran terhadap usaha ini maksudnya apa? Yaitu dia mencatat waktu yang dibutuhkan untuk mencari basis data perusahaan. Yang kedua adalah pengukuran terhadap efek transfer. Bagaimana transfer pengetahuan itu bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan meningkatkan turnover. Maksudnya turnover ini adalah meningkatkan profit perusahaan tersebut. Jadi jangan salah, ketika sebuah perusahaan itu menerapkan transfer pengetahuan, menerapkan budaya berbagi pengetahuan, justru itu akan meningkatkan profit perusahaan tersebut. Faktor informal yang selanjutnya adalah proses transfer pengetahuan antar unit bisnis. Artinya bagaimana pengetahuan itu ditransfer antar departemen atau antar divisi. Baik itu pengetahuan tacit ke eksplisit atau pengetahuan eksplisit ke pengetahuan tacit. Nah, di proses transfer pengetahuan antar divisi atau antar departemen ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, ada 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan inisiasi. Kemudian yaitu tahap awal ketika organisasi tersebut memutuskan untuk melakukan transfer pengetahuan. Tantangannya apa? Tantangannya yaitu ketika mereka mengenali pengetahuan apa sih yang dibutuhkan oleh divisi ini. Lalu mereka tahu, oh ternyata pengetahuan yang kita butuhkan misal di divisi ini itu ternyata dimiliki oleh divisi yang lain. Contohnya adalah misalkan pengetahuan yang dibutuhkan oleh divisi marketing tentang misalkan seberapa banyak sih iklan yang bisa kita salurkan hanya untuk Gen Z. Berarti kan dia harus tahu nih pelanggan-pelanggan Gen Z di perusahaan tersebut ada berapa banyak orang-orangnya. Nah, siapa yang punya pengetahuan tersebut? Yang punya pengetahuan tersebut mungkin dari divisi penjualan atau divisi sales. Sehingga mereka harus melakukan
transfer pengetahuan dari divisi sales ke divisi marketing. Nah, inisiasi inilah yang harus mereka pahami di tahapan awal. Lalu yang kedua adalah implementasi, yaitu proses transfer pengetahuannya berlangsung secara aktif. Mereka fokus kepada bagaimana melakukan komunikasi terhadap divisi atau bagaimana melakukan solusi atau menjembatani kesenjangan gap tersebut. Lalu setelah itu, tahapan selanjutnya adalah tahapan ramp up, yaitu bagaimana si penerima mulai menggunakan pengetahuan yang diterima meskipun belum optimal. Contohnya tadi yang saya contohkan divisi marketing dengan divisi sales. Divisi marketing bisa menggunakan pengetahuan yang tadi diterima oleh si divisi sales, yang diterima dari divisi sales, walaupun belum optimal, mereka sudah menerima nih pengetahuan bahwa pelanggan-pelanggan Gen Z kita tuh sekian, lalu berdasarkan klasifikasi jenis kelamin misalkan atau klasifikasi umur. Lalu tahapan selanjutnya adalah tahapan integrasi. Mereka mengintegrasikan pengetahuan yang mereka dapatkan tadi ke pekerjaan mereka. Mereka integrasikan ke dalam divisi marketing mereka. Nah, itulah tahapan terakhir ketika mereka melakukan transfer pengetahuan dari divisi yang lain. Untuk konteks pendidikan, contoh dari tahapan transfer antar bisnis, antar unit bisnis atau antar departemen tadi dalam konteks pendidikan, contohnya di tahapan inisiasi. Jadi di sekolah misalkan, tahapan ini dimulai dengan menggali pengetahuan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua adalah tahapan implementasi, yaitu guru mulai mengajar di kelas, kemudian mentransfer pengetahuannya kepada murid melalui kegiatan belajar. Lalu tahapan ramp up, yaitu murid mulai menerapkan pengetahuan yang diperoleh setelah hari pertama belajar. Lalu integrasinya, yaitu murid menggunakan pengetahuannya itu secara berkelanjutan, sehingga pengetahuan tersebut sudah mulai melekat dan berubah menjadi pengetahuan tacit. Nah, dalam transfer pengetahuan, tentunya ada beberapa kendala. Jadi salah satu teori menurut Zulansky, kendala-kendala tersebut dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan karakteristik pengetahuannya tersebut. Ketika pengetahuan tersebut berupa pengetahuan tacit, itu akan menjadi sulit dijelaskan. Itu adalah salah satu kendala, dan itu menjadi sangat kompleks dan ambigu. Lalu karakteristik yang kedua adalah sumber. Ketika sumber pengetahuan tersebut tidak bisa dipercaya atau tidak kredibel, maka akan sangat sulit diterima atau sulit mempengaruhi penerima pengetahuan tersebut bahwa ternyata pengetahuan itu benar kok gitu, tapi kita nggak tahu sumbernya tuh jelas atau enggak. Nah, itu juga menjadi salah satu kendala dalam melakukan transfer pengetahuan. Selanjutnya adalah karakteristik penerima. Jadi penerima itu tidak termotivasi atau tidak memiliki kapasitas untuk menyerap pengetahuan sehingga sulit dalam melakukan proses transfer. Karakteristik selanjutnya adalah konteks organisasi, yaitu lingkungan organisasi itu tidak mendukung komunikasi dan kolaborasi sehingga akan menjadi hambatan dalam transfer pengetahuan. Nah, supaya transfer pengetahuan ini tuh efektif, bagaimana sih? Yang pertama adalah pengetahuan itu harus jelas dan sudah terbukti kebenarannya, artinya justifikasinya ada. Lalu yang kedua adalah sumbernya kredibel dan aksesnya terbuka, aksesnya gampang. Yang ketiga adalah penerima sudah mampu atau sudah siap untuk menyerap. Yang keempat adalah lingkungan atau environment-nya itu mendukung untuk adanya komunikasi transfer pengetahuan dan interaksi sosial untuk melakukan transfer pengetahuan. Nah, sekarang ini dengan adanya teknologi, dengan adanya media sosial, itu sudah mengubah bagaimana caranya seseorang atau organisasi melakukan transfer pengetahuan, utamanya setelah pandemi COVID-19. Dengan adanya teknologi digital, itu mendorong individu untuk melakukan percepatan adopsi terhadap teknologi digital. Pandemi itu mendorong penggunaan aplikasi dengan adanya Zoom, kemudian Google Meet, lalu Microsoft Teams. Ini digunakan untuk kuliah, seminar, dan aktivitas berbagi pengetahuan lainnya. Jadi kuliah juga salah satu aktivitas berbagi pengetahuan. Nah, peran teknologi sendiri dalam kolaborasi global itu adalah menciptakan kolaborasi tanpa batas
Dengan adanya teknologi, komunikasi, dan internet itu membuka peluang bagi pengetahuan eksplisit tanpa batas. Kemudian kemitraan global artinya itu akan mempermudah kita membuka peluang supaya kita bisa berkolaborasi, supaya kita memiliki mitra secara multinasional atau antar negara, dan memiliki jejaring atau jaringan atau network pengetahuan. Nah, dengan adanya TI ini, teknologi informasi, ada istilahnya beberapa tim atau istilahnya apa ya? Ketika dalam sebuah jejaring pengetahuan, kan kita memiliki komunitas atau kita memiliki tim atau kita memiliki beberapa orang yang dekat-dekat aja gitu yang kita sering sharing untuk pengetahuan. Jadi ada yang disebut dengan tim virtual dan tim multicultural. Nah, apa sih bedanya? Yang pertama kita bahas tim virtual dulu. Tim virtual itu karakteristiknya adalah dia beroperasi dalam setting multicultural dengan teknologi itu merupakan salah satu alat penghubung yang utama. Jadi tim virtual itu adalah dalam settingan yang multicultural, dalam settingan jejaring yang global atau multinasional atau antar negara atau antar provinsi. Lalu mereka dalam tim virtual tersebut harus ada yang dinamakan kepercayaan terhadap aspek teknologinya, yaitu kepercayaan terhadap teknologinya kompatibel atau enggak, sesuai atau enggak, reliabilitasnya dapat dipercaya atau enggak, reliable atau enggak, kemudian privasinya gimana, aman enggak aspek teknologinya ini, lalu bagaimana datanya di manajemen, lalu bagaimana informasinya dikelola. Nah, prinsip dalam tim virtual itu anggota tim perlu memahami dan menerima tujuan dari tim ini. Jadi tim ini harus memiliki tujuan bersama. Lalu adanya yang disebut dengan berbagi beban kerja dan adanya dukungan timbal balik. Jadi enggak, misalkan dalam sebuah tim nih ada 4 orang, empat-empatnya itu memiliki timbal balik dan memiliki dukungan yang sama ke empat-empatnya, bukan cuma 1 orang saja atau 2 orang saja. Nah, dalam berbagi pengetahuan sekarang dengan adanya teknologi informasi, jadi muncul adanya paradigma baru dalam berbagi pengetahuan. Yang pertama adalah dari knowledge is a power, atau jadi paradigma lama itu melihat pengetahuan itu sebagai kekuatan individu. Jadi kalau misalkan kita memiliki pengetahuan A, maka itu menjadi kekuatan saya, kekuatan individu saya, atau kekuatan saya sendiri. Sekarang paradigmanya berubah menuju knowledge sharing itu adalah sebuah kekuatan. Jadi justru berbagi pengetahuan itu menjadi kekuatan kita yang baru. Bagaimana kita bisa membagikan pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu dibagikan, itu menjadi sebuah kekuatan yang baru. Jadi tidak ada lagi mindset bahwa saya punya pengetahuan akan saya pegang sendiri, tapi justru mindsetnya berubah menjadi ketika saya punya pengetahuan, saya harus bisa berbagi sehingga saya juga bisa mendapatkan pengetahuan yang baru gitu. Nah, dalam tim virtual atau tim multicultural tadi, karena dia akan lintas negara, akan lintas budaya, maka setiap anggota tim itu harus menyadari adanya perbedaan budaya, sehingga perbedaan ini akan mempengaruhi tingkat penerimaannya, akan mempengaruhi keterbukaannya, akan mempengaruhi bagaimana mereka bisa bertoleransi terhadap perbedaan pandangan dan interpretasi pengetahuan yang berbeda. Studi kasusnya adalah pada saat kita selama masa pandemi COVID-19, jadi kita menggunakan platform digital, contohnya Zoom, kemudian Google Meet, atau Teams, atau WhatsApp, untuk berbagi informasi. Kan selama pandemi COVID itu sering banget tuh broadcast WhatsApp. Kemudian dengan adanya bantuan Zoom atau Google Meet, itu kita bisa berkolaborasi jarak jauh dengan rekan kerja, dengan dosen, atau dengan komunitas yang sebelumnya sudah kita miliki gitu. Nah, tantangannya apa? Tantangannya adalah bagaimana kita menjaga komunikasi tersebut. Kemudian bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan walaupun kita tidak bertemu langsung gitu. Nah, pertanyaan reflektifnya adalah bagaimana pengalaman Anda tentang aktivitas-aktivitas yang dalam berbagi pengetahuan ini
selama pandemi COVID-19. Pendekatan-pendekatan apa yang bisa Anda lakukan. Nah, nanti teman-teman untuk yang diskusi, nanti kita 10 menit lagi diskusi. Jadi diskusinya adalah ini, pengalaman teman-teman semua tentang aktivitas-aktivitas berbagi pengetahuan yang kalian kerjakan atau yang kalian lakukan selama pandemi COVID-19. Lalu pelajaran penting apa yang kalian dapatkan. Jadi tujuannya ini untuk menggali praktek terbaik yang muncul, lalu hambatannya apa yang dihadapi, lalu apa value apa yang dipelajari selama berbagi pengetahuan secara virtual, utamanya pada saat pandemi COVID-19 kan semuanya mengalami nih, udah nih mengalami COVID-19 kan semuanya. Nah, nanti teman-teman diskusikan di kelompoknya, ceritakan bagaimana aktivitas berbagi pengetahuan selama COVID-19, lalu pelajaran penting apa yang dihadapi, hambatannya apa, kemudian pendekatan apa yang terbaik. Tadi kan kita sudah belajar pendekatan melalui teknologi, kemudian pendekatan objektif, lalu pendekatan untuk mengubah tacit menjadi eksplisit. Nah, pendekatan apa yang terbaik yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita lakukan selama COVID-19. Nanti itu ya yang teman-teman diskusikan. Nah, dalam virtual, karena tadi yang paling penting adalah kepercayaan, karena kan kepercayaannya udah berubah nih, yang awalnya kita ketemu itu face to face, kemudian ketemu langsung, lalu menjadi virtual, ada kemungkinan kepercayaan itu akan menurun, sehingga dipercayai bahwa supaya kita bisa berbagi pengetahuan, supaya kita bisa berinteraksi untuk pengetahuan itu sendiri, ada 10 tindakan yang perlu dilakukan untuk membangun kepercayaan. Yang pertama adalah diskresi, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif. Yang kedua adalah konsisten antara kata dan perbuatan. Yang ketiga adalah memastikan komunikasi itu sering, intensif, dan bermakna. Lalu komunikasi itu kolaboratif, artinya dialognya dua arah, bukan cuman instruksi, bukan cuman satu arah, tapi dua arah. Yang kelima adalah memastikan keputusan yang adil dan transparan, tidak ada agenda yang tersembunyi. Yang keenam adalah menetapkan visi dan misi yang bersama. Kita harus memahami tujuan kita secara selaras dan bersama-sama. Lalu yang ketujuh adalah mendorong tanggung jawab bersama, artinya ini kita lakukan secara bersama-sama sehingga seluruhnya harus memiliki tanggung jawab yang bersama. Yang kedelapan adalah membangun hubungan yang personal, yaitu menumbuhkan empati dan kedekatan. Yang kesembilan adalah memberikan sesuatu yang bernilai, artinya ada kontribusi yang bermanfaat bagi tim. Kemudian yang ke-10 adalah menyampaikan keahlian dan batasan diri sendiri. Nah, dalam berbagi pengetahuan itu penting sekarang ketika teknologi informasi ini sudah diterapkan, pentingnya media sosial dalam berbagi atau transfer pengetahuan itu adalah pendekatan bottom up. Karena tiap individu, tiap personal itu sekarang sudah bisa melakukan diskusi rutin atau sudah bisa melakukan transfer pengetahuan dari dirinya sendiri, baik itu dengan WhatsApp group atau dengan LinkedIn atau dengan TikTok, sekarang Instagram dan lain sebagainya. Oke. Nah, ketika media sosial itu sebagai salah satu alat, sebagai salah satu media untuk berbagi pengetahuan, media sosial itu juga sebagai expertise locator. Apa sih maksudnya? Artinya dengan menggunakan media sosial kita bisa melihat lokasi-lokasi tertentu, atau kita bisa menentukan lokasi mana nih yang kita perlu dekati atau yang perlu kita datangi untuk mendapatkan pengetahuan yang kita inginkan.
Biasanya kan kalau misalkan kita menggunakan Instagram atau menggunakan TikTok itu kan biasanya kita bisa menaruh lokasi. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencari keahlian atau mencari pengetahuan yang kita inginkan sehingga kita menggunakan media sosial sebagai profil mencari lokasi yang keahlian atau pengetahuan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah mendokumentasikan pengalaman kerja sehingga kita bisa mendokumentasikan pengalaman kerja kita yang bisa diakses atau bisa dievaluasi oleh banyak orang. Lalu yang ketiga, kita bisa menemukan partner atau rekan yang bisa diajak kolaborasi gitu. Jadi media sosial itu bukan cuma sebagai platform saja, tapi juga bisa menjadi kanal yang menentukan lokasi gitu. Selanjutnya adalah tipe platform media sosial untuk berbagi pengetahuan. Hmm, Sebentar saya screen-nya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa media sosial itu bukan cuma sebagai um, alat untuk terkoneksi atau untuk berkomunikasi, tapi juga sebagai alat untuk berbagi pengetahuan, juga sebagai untuk expertise locator. Nah, ada beberapa jenis platform media sosial yang mendukung berbagi dan transfer pengetahuan. Yang pertama adalah blog atau blogging. Blog ini menyediakan ruang pengguna untuk mempublikasikan ide, kemudian cerita, dan pengalaman secara daring atau secara online. Contoh platformnya adalah Blogspot, kalau teman-teman pernah dengar, atau WordPress. Kemudian yang kedua adalah platform wiki. Jadi wiki itu adalah kumpulan dokumen teks yang terhubung secara online dan dapat diedit secara bersama-sama. Yang terkenal adalah Wikipedia. Jadi ini adalah salah satu kumpulan dokumen yang terkenal, yaitu Wikipedia. Yang ketiga adalah social bookmarking atau ini salah satu contohnya adalah Pinterest. Kalau teman mungkin sekarang banyak yang pakai Pinterest, utamanya kalau misalkan sering mau lihat OOTD atau melihat outfit ideas, outfit ide-ide outfit. Nah, social bookmarking itu adalah sistem yang memungkinkan pengguna untuk menandai atau melakukan bookmark terhadap sumber daya digital atau kata kunci yang supaya itu lebih mudah dibagikan dan lebih mudah ditemukan. Salah satu contohnya juga adalah Twitter. Jadi Twitter itu adalah salah satu contoh social bookmarking, artinya orang-orang itu bisa menempelkan tautan situs web atau melakukan upload foto, video, lalu menempelkan tagnya atau menempelkan keywordnya. Yang baru adalah platform Slack atau platform Notion, itu juga salah satu contoh dari social bookmarking. Kemudian platform selanjutnya adalah media sharing. Jadi media sharing itu adalah di sini contohnya YouTube, Instagram, TikTok. Jadi platform media sharing itu adalah fokus terhadap berbagi konten multimedia seperti video atau foto yang awalnya ini digunakan untuk hiburan, tapi sekarang itu dimanfaatkan untuk berbagi pengetahuan karena visualisasinya yang gampang diterima oleh banyak orang. Nah, selanjutnya adalah ESN. Jadi ESN itu adalah Enterprise Social Network. ESN itu apa sih? ESN itu adalah sistem media sosial internal yang dikembangkan oleh organisasi untuk mendukung kolaborasi dan berbagi pengetahuan antar karyawannya. Nah, tujuannya adalah meningkatkan komunikasi antar pekerja secara efisien, kemudian menghindari informasi yang berlebihan, dan memfasilitasi akses cepat ke para ahli. Ada dua langkah utama dalam menjalankan ASN. Yang pertama adalah mengembangkan konteks pemungkin, yaitu enabling konteks. Yang kedua adalah memahami proses pengetahuan tersebut sendiri. Nah, dengan adanya ASN, itu membantu organisasi memahami dan mengelola proses berbagi pengetahuan melalui kesadaran konteks, lalu situasi, dan membangun hubungan dalam organisasi tersebut, hubungan antar individu supaya apa? Supaya pengetahuan itu bisa dikolaborasikan dan bisa dibagikan dengan gampang.
Sampai sini ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, ini adalah yang akan kita diskusikan, yang saya sharing ini. Ini yang pertanyaan reflektif ini. Jadi teman-teman sesuai dengan kelompoknya bisa melakukan diskusi selama 10 sampai 15 menit. Nanti setelah itu masing-masing kelompok, kan kita ada 9 kelompok ya kalau nggak salah. Kita ada 9 kelompok. Nanti teman-teman perwakilan dari masing-masing kelompoknya menjelaskan apa yang mereka dapatkan dari diskusi tersebut. Yang didiskusikan adalah ini. Oke, jadi nanti ini kita 5 menit break, 4. Sekarang jam 4 lewat jam waktu Indonesia ini jam 2 lewat 1. Nanti jam 2 lewat 2 sekarang, nanti kita ketemu lagi waktu Indonesia jam 2 lewat 20 setelah diskusi. Oke, jadi nanti mulai dari sekarang teman-teman bisa diskusi, jadi break dulu selama 5 menit, lalu nanti langsung dilanjutkan diskusi oleh teman-teman masing-masing. Lalu nanti kita ketemu lagi jam 2.20 waktu Indonesia. Oke? Jam 2.20 waktu Indonesia, nanti teman-teman masing-masing setelah pas 2.20 nanti saya akan panggil perwakilan masing-masing kelompok. Oke? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada, oke, kalau nggak ada silakan dilanjutkan diskusinya. Bisa dilanjutkan diskusinya, nanti 2.20 nanti akan saya panggil untuk masing-masing kelompok. Oke? Silakan berdiskusi. Oke, kita mulai ya dari kelompok 5 dulu. Kelompok 5 ini ada Widya Ayurstari, Liza Nur Afifa, dan Bayu Agung. Siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya? Liza nggak ada. Jadi ini tadi Widya sama Bayu Agung ada. Siapa yang mau mewakili? Saya Bu Bayu Agung. Oke, silakan. Silakan Bayu. Iya Bu. Jadi pengalaman saat pandemi COVID, kelompok kami mendapat beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pada waktu itu perubahan besar terjadi pada hampir semua aspek kehidupan, termasuk di dunia pekerjaan, komunikasi, dan cara berkolaborasi. Pada itu kami merasa sulit karena harus menyesuaikan diri dari berbagai keterbatasan Bu ya, seperti di dunia pendidikan, jaringan internet yang selalu tidak stabil. Sepertinya pada anak-anak terutama. Soalnya di dalam COVID tersebut, platform media sosial menjadi peran utama seperti WhatsApp, Google Meet, dan Google Classroom itu sangat berguna bagi guru dan murid. Tetapi banyak murid yang di pelosok susah untuk menjangkau internet yang seperti di kota. Jadi menurut kami kolaborasi jarak jauh itu memang membangun pola kerja baru Bapak Ibu guru yang
awal mulanya tidak tidak tahu istilahnya dalam menggunakan seperti Google Classroom itu adalah hal yang baru. Jadi Bapak Ibu guru dan murid harus menyadari itu untuk belajar adaptabilitas dan literasi secara digital. Jadi pelajaran yang penting yang dapat kami ambil dari hal tersebut adalah kami harus fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi pada waktu itu. Dan bagaimana kami mengajarkan kepada murid itu harus secara efektif juga. Jadi pelajaran yang dapat kami ambil juga itu meliputi menjaga kesehatan, terus nilai kebersamaan walaupun dilakukan secara daring atau secara virtual. Mungkin itu Bu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Oke, makasih Bayu. Iya Bu. Selanjutnya kelompok 9, Nanik, Wahid, sama Kusmini. Ada nggak yang bisa menyampaikan? Yang bisa menjadi perwakilan kelompoknya? Nanik, Wahid, sama Kusmini. Ada nggak dari kelompok 9? Iya Bu, sebentar Bu. Silakan Nanik. Sebentar. Keluar dulu. Jadi Bu, kalau menurut saya, yang pelajaran yang saya ambil dalam pandemi, pertama yaitu apa? Kita harus belajar menurut saya ya. Bentar Bu ya, maaf. Ini Bu, ya, menurut saya itu mengenai kita harus berbagi informasi dan belajar tanpa harus tatap muka dan harus menggunakan teknologi informasi. Dan kita harus terbiasa dengan teknologi dan informasi yang kita sampaikan harus fleksibel. Dan waktu pun lebih fleksibel juga. Dan kita harus bisa memanfaatkan platform digital karena itu merupakan sarana penting untuk berbagi informasi dalam pengetahuan dan berbagai hal. Itu Bu, menurut saya. Terima kasih. Maaf Bu. Oke, makasih. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1 itu Lani, Husnul, Alfi, dan Asep. Siapa yang mau menjadi perwakilan? Silakan. Saya Bu, Asep Bu. Silakan Mas Asep. Oke, kami dari kelompok 1. Jadi seperti ini. Karena COVID, semua aktivitas fisik dibatasi. Aktivitas harus tetap berjalan. Kemudian kita semua harus melek teknologi, Bu. Di mana banyak juga usaha-usaha yang bermunculan secara online. Itu sebagai peluangnya. Pendekatan dalam COVID ini yaitu pendekatan ketiga, pengetahuan sebagai produk interaksi sosial. Selanjutnya, karakteristik interaksi sosialnya yaitu interaksi situasi dan situasi. Proses mengetahui terjadi melalui interaksi yang disituasikan antara aktor dan dunia sosial. Kemudian, berbagai pengetahuan secara daring, space limitless,
membuat kuantitas knowledge yang didapat tak terhingga. Hambatannya, privasi yang sangat rawan, butuh literasi dan edukasi yang menyeluruh. Juga yang paling utama itu koneksi, Bu. Koneksi internet. Kadang di beberapa tempat itu susah untuk koneksi. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Asep. Selanjutnya kelompok 4, Marsha Cigita, Zalifah, dan Siti Mas'udah. Siapa yang mau ini jadi perwakilan? Saya Bu Marsha. Silakan Marsha. Ya, ini dari pengalaman pribadi saya sih waktu COVID itu. Jadi pada tahun 2020 itu kan saya masih kerja maksudnya waktu saya baru masuk di toko batik di Mall Royal Plaza Surabaya. Jadi waktu terdampak COVID itu saya dirumahkan selama 6 bulan, Bu. Nah itu, tapi saya masih kerja, jadi jualannya itu lewat online shop gitu, kayak waktu itu lewat Shopee. Itu kendalanya kalau lewat Shopee, biasanya karena kita kan juga melayani pesanan seragam, itu kadang kalau ada pesanan seragam lewat online shop itu, saya kurang tahu stoknya. Soalnya kan nggak bisa mantau langsung, nggak kayak kalau pas di toko. Jadi agak susah kalau itu. Terus, tapi waktu itu akhirnya disiasati akunnya itu dipegang 2 orang. Jadi yang masuk akunnya saya sama teman saya yang masih kerja, maksudnya yang masih kerja di toko. Terus kemudian tiap bulan itu ada evaluasi rutin, Bu, biasanya. Itu evaluasi rutin penjualan biasanya kan kumpul di rumah ownernya. Karena waktu itu COVID, jadi kita nggak bisa kumpul. Akhirnya sebenarnya kita mau buat kayak Zoom gitu, Bu. Cuma karena terkendala sinyal. Jadi kadang kurang efektif juga, maksudnya informasinya itu kurang tersampaikan. Akhirnya dibuat, Kak. Jadi kita disuruh buat laporan penjualan dan itu kita jadikan satu, terus kita share di grup WA gitu, Bu. Itu aja sih. Jadi mungkin waktu COVID itu kita harus lebih ini sih terhadap teknologi juga. Yang pada awalnya kita nggak pernah pakai aplikasi Zoom. Terus juga tokonya maksudnya bisa merambah ke online shop juga. Karena sebelumnya memang nggak ada online shopnya juga. Karena COVID itu jadi dampaknya justru ada dampak positif dan juga dampak negatif sih. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 8, Uun Kuniri, Dwi Jayanti, Linda Nurdianti. Siapa yang mau jadi perwakilan? Silakan. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Waalaikumsalam, silakan. Berdasarkan pengalaman kami pas waktu COVID itu, jadi pas waktu COVID ada dampak positif dan juga negatifnya. Kita bisa mentransfer berbagai informasi dan juga melakukan pembelajaran melalui Zoom, terus kemudian bisa memakai aplikasi WhatsApp untuk berbagi informasi. Di samping itu kita juga kadang menggunakan Google Meet. Jadi pas waktu COVID itu menjadikan kita untuk lebih melek teknologi gitu. Jadi lebih gimana ya, lebih mengetahui tentang penggunaan teknologi, aplikasi, sehingga memudahkan kita untuk bisa terus mendapatkan informasi dan juga belajar secara digital. Terus dampak negatifnya, karena kita terlalu sering menggunakan aplikasi tersebut, gitu, kadang menjadi ketergantungan terhadap teknologi tersebut, gitu. Terus karena kita jarang bertemu langsung, kadang ada kesalahpahaman ketika ada informasi yang disampaikan, kita menyerapnya itu ada kesalahpahaman ketika kita tidak bertemu langsung.
tantangannya kadang koneksi yang lemah gitu kan, dari koneksi internet yang lemah di beberapa tempat itu tidak sama, ada yang cepat juga ada yang lambat, jadi ada kendala kadang itu kejelasan pesan, kadang karena koneksi yang tidak baik atau lambat, jadi ada pesan yang tidak tersampaikan dengan baik dan jelas. Seperti itu aja Ibu yang bisa disampaikan. Mungkin ada tambahan dari Kak Linda atau Kak Dwi. Kak Dwi nggak? Kak Dwi lagi izin. Iya lupa. Cukup Bu, itu aja. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari teman satu kelompoknya? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok 2. Winarsi, Desi Anasari, dan Didin Afi. Siapa yang mau mewakili? Silakan kelompok 2. Saya Bu. Oke, silakan Afi. Ya, baik Bu. Ini pengalaman pribadi saya ketika COVID-19 berlangsung. Itu saya udah di Taiwan dan bekerja seperti biasa di 8 jam, tidak ada overtime karena pandemi itu kan, dan keterbatasannya gitu peraturannya. Jadi karena di Taiwan ini menggunakan platform digital yaitu Line, dan 2020 itu sedang booming Line di Indo, jadi banyak grup chat yang bermunculan gitu. Waktu pas itu kan 2020 grup Line itu grup Line chat di Line itu booming sekali di Indo. Jadi ada grup-grup yang ada yang suka melukis, ada yang suka bertani atau menanam gitu kan. Nah kebetulan ketika pengalaman saya itu masuk ke grup yang suka untuk menanam gitu loh Bu, kayak hidroponik atau menanam cabai, lengkuas dan sebagainya gitu kan. Nah berhubung saya di Taiwan nggak ada overtime gitu kan, jadi ya saya ikut grup itu gitu. Nah di grup itu jadi ada banyak anggota gitu, anggota yang apa ya, yang istilahnya mempunyai pengetahuan tentang bertani secara sederhana gitu loh Bu, tapi berhasil gitu kan. Nah mereka dikumpulkan lalu dieksplisitkan mungkin ya kalau bahasa kita mah. Jadi di tips-tipsnya bagaimana menanam, bagaimana menyiram, bagaimana memilih, itu di grup itu mereka sharing di situ gitu loh Bu. Nah jadi akibatnya yang kepada saya gitu kan, muncullah nilai-nilai baru gitu loh, maksudnya pengalaman baru gitu. Oh cara nanam tuh kayak gini gitu loh, jadi saya praktekkan juga di saya gitu loh. Ketika saya sudah pulang kerja ya saya coba, oh nyari tanah yang bagus tuh kayak gini, oh buat pupuk yang bagus tuh kayak gini gitu loh Bu. Jadi muncul di diri saya itu kayak pengetahuan baru gitu loh Bu, dan saya coba sendiri gitu. Jadi ini mungkin kita bisa hubungkan dengan dengan metode tadi itu dari eksplisit ke internal combination lalu ke externalization, seperti itu Bu. Seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya itu menjadi salah satu pendekatan dengan secara media sosial. Jadi pendekatan dengan menggunakan teknologi untuk mendapatkan pengetahuannya itu sendiri gitu. Oke, makasih Afi. Selanjutnya kelompok 7. Kelompok 7 Bayu Sadewa, Ilham Bagas, dan M Soum. Siapa yang mau mewakili? Soum, Ilham Bagas, Bayu Sadewa. Dari kelompok 7, Bayu Sadewa, Ilham Bagas, M Soum, ada yang bisa mewakili?
M. Soum, Ilham Bagas, dan Bayu Sadewa. Tiga. Kelompok 3, Sunanti, Navatia, dan Trisna. Ada yang bisa mewakili? Saya, Bu. Silakan Mas Trisna. Ya, baik, saya akan menyampaikan pengalaman kami ya tentang COVID selama pandemi waktu tahun 2019 sampai seterusnya lah waktu itu. Nah, pengalaman kami sih selama pandemi itu ya banyak terlibat dalam aktivitas daring sih sebenarnya. Ya, kayak kegiatan kita membantu teman-teman atau rekan kerja cara menggunakan aplikasi ya seperti Zoom atau Google Meet dan lain-lain. Ya, pokoknya itu aplikasi yang berbasis untuk diskusi lah, untuk berbagi informasi seperti itu, Bu. Ya, awalnya sih kayak banyak yang belum terbiasa sih gunain aplikasi-aplikasi tersebut karena kan namanya musibah atau kayak pandemi gitu, kayak penyakit gitu kan kita nggak tahu kapannya datang, makanya secara tidak langsung kita harus cari jalan keluar, jalan untuk berbagi informasi gimana selain tatap muka ya. Seperti itu kita mendapatkan aplikasi-aplikasi yang udah diciptakan kayak Zoom gitu. Nah, selain itu juga kita dapat berbagi informasi secara menyeluruh tentang gimana kita jaga kesehatan di situ ya, jaga mental kita selama bekerja ataupun belajar di rumah gitu. Ya kayak kita juga berbagi pengalaman gimana baik cara menjaga pola tidur atau mengatur waktu kerja kita atau mengatur waktu untuk bermain sosmed agar tidak sakit. Kalau pelajaran penting yang saya dapetin itu sih apa ya, Bu ya? Kayak semua pengetahuan nggak selalu dilakuin secara formal pada waktu itu. Tapi kita juga bisa ngelakuin hal-hal sederhana yang bermanfaat bagi orang lain. Saya juga menyadari bahwa teknologi saat itu berperan sangat penting gitu loh, Bu, di pandemi. Soalnya kita dilarang untuk bertatap muka secara langsung karena takutnya penyebaran wabah itu cepat dilakukan kalau secara langsung gitu. Terus hambatan yang saya dapetin sih ya di waktu pandemi itu ya kayak teman-teman di sini kayak izin dari majikannya waktunya gitu kita nggak bisa nggak bisa atur gitu, entah itu dari teman-teman yang majikannya yang nggak ngasih izin sebelum kerjaan selesai gitu. Terus ada juga teman-teman yang dari perusahaan yang tidak boleh bekerja menggunakan HP, bekerja secara bekerja langsung terus menggunakan HP seperti itu, Bu, sambil menggunakan HP lah atau teknologi lain gitu. Dan ada juga mungkin hambatannya ya salah satunya yang disebutin oleh kelompok-kelompok lain ya jaringan internet. Mungkin ada juga dari kota yang jaringan internet karena perusahaan-perusahaan itu kan ada yang juga yang dari bawah tanah gitu. Jaringan internetnya nggak stabil lah kalau menurut saya. Ya itu juga saya rasakan sendiri. Kalau dari nilai-nilai yang saya dapetin
Nilai-nilai yang saya dapetin itu ya kayak apa ya? Kayak kita dapat memberi informasi kepada teman-teman agar paham menggunakan aplikasi eh, virtual seperti ini untuk berdiskusi. Bukan berarti hanya dari WhatsApp, hanya dari apakah tatap muka langsung seperti itu, Bu. Itu aja sih pengalaman saya, Bu. Pengalaman kami lah. Oke, terima kasih Mas Trisna. Selanjutnya Ya, kelompok sama-sama. 6. Kelompok 6 itu ada Sabina Audia Putri, Vina Nurma, dan Ike Nur Safitri. Siapa yang mau jadi perwakilan kelompoknya? Kelompok 6. Silakan. Ya, Silakan nih. kebetulan kan kami satu kelompok juga satu angkatan ya Bu. Jadi zaman COVID itu kita baru habis lulus dan kebetulan saya juga waktu itu terkena COVID. Jadi nggak ada pengalaman apa-apa ya Bu. Mungkin pelajaran positifnya kita bisa olahraga lebih rajin biar badan sehat, biar cepat pulih dari COVID. Terus pelajaran dan nilai yang bisa diambil tuh mungkin kita harus melek adaptasi dengan teknologi ya, karena kan waktu itu semua serba online gitu. Lalu untuk hambatannya mungkin kita satu kelompok juga kan baru lulus, jadi kita susah mencari pekerjaan. Kita juga waktu itu belum kuliah juga. Jadi mungkin itu aja sih Bu. Gak ada aktivitas lain lagi. Oke, terima kasih. Kelompok 8 masih nggak ada. Kelompok 8 salah. Kelompok 7. Kelompok 7 masih nggak ada. Mbak Yusa Dewa, Ilham Bagas, dan M. Saum. Masih nggak ada yang bisa nggak bisa mewakili. Mbak Yusa Dewa, Ilham Bagas, dan M. Saum. Nggak ada. Oke, kalau begitu terima kasih atas sharing tentang nilai-nilai refleksi yang teman-teman dapatkan selama pandemi COVID. Jadi benar, selama pandemi COVID itu semua aktivitas bisnis as usual yang awalnya semuanya itu berdasarkan tatap muka itu berubah menjadi semuanya secara virtual. Makanya dalam manajemen pengetahuan, ilmu manajemen pengetahuan ini juga ditambahkan mengenai faktor informal dan faktor formal berdasarkan tim virtualnya itu tadi. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi dan memanfaatkan jejaring yang sudah kita miliki yang tadi disampaikan Afi, jejaring komunitas. Jadi komunitas banyak bermunculan komunitas-komunitas baru pada saat COVID. Ada yang komunitas sepedaan yang fokus ke olahraga, ada yang komunitas yang berfokus ke misalkan pertanian, kemudian hidroponik, kemudian banyak juga komunitas yang berfokus ke misalkan jadi melukis, kemudian menggambar dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan teknologi dan informasi plus komunitas. Jadi intinya dalam memanage pengetahuan dan dalam menciptakan pengetahuan, dalam mendapatkan pengetahuan yang baru, yang penting adalah komunitas. Bagaimana kita bisa mengakses komunitas itu? Nah, itulah bantuan dari teknologi, bantuan dari media sosial, bantuan dari teknologi informasi yang kita miliki, atau bantuan dari sistem. Jadi ada yang disebut dengan knowledge management system atau sistem manajemen pengetahuan. Jadi kalau misalkan dalam sebuah organisasi, itu mereka biasanya memiliki forum diskusi internal atau sistem manajemen pengetahuan yang bisa diakses secara internal. Nah, itu juga merupakan salah satu platform atau salah satu alat yang bisa mereka gunakan untuk sharing pengetahuan dan untuk menciptakan pengetahuan yang baru. Nah, mungkin kalau misalkan perusahaan yang masih berupa perusahaan startup yang mereka belum memiliki sistem sendiri, biasanya mereka akan menggunakan grup WhatsApp atau misalkan grup sosial media yang lain atau Telegram atau Line dan lain sebagainya. Itu mereka gunakan sendiri secara internal dan itu menjadi salah satu platform juga untuk mereka bisa melakukan sharing pengetahuan. Jadi yang paling terpenting untuk kondisi virtual yang saat ini sudah
menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sistemnya, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologinya, dan komunitas. Jadi dua hal ini adalah hal yang terpenting yang bisa kita utilisasi atau yang perlu kita pahami, yang perlu kita gunakan supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan pengetahuan, bisa memanage pengetahuan tersebut gitu. Jadi dua hal itu yang paling penting pada saat kita melakukan transfer pengetahuan atau dalam berbagi pengetahuan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ini sekarang kan minggu keempat, kita nanti berarti 4 pertemuan lagi. Kita baru sampai modul kelima, kita masih ada 4 modul lagi, sedangkan nanti pertemuan 8 dan pertemuan pertemuan 7, kita kan ada 8 pertemuan ya, pertemuan 7 dan pertemuan 8 itu adalah presentasi kelompok, berarti kita cuman tinggal ada 2 pertemuan lagi yang membahas modul, ya kan? Ya enggak? Iya, Bu. Oke, berarti nanti untuk 2 minggu ke depan kita cuma membahas modul, dan nanti 2 pertemuan terakhir itu kita nanti untuk presentasi kelompok. Presentasi kelompoknya nanti akan saya berikan rinciannya minggu depan, apa-apa saja yang harus dipresentasikan, tugasnya apa, kemudian tata letak presentasi, bukan tata letak, ya komposisi isi presentasinya apa-apa saja yang harus dituliskan di situ, nanti akan saya rincikan, akan saya kirimkan minggu depan. Kemudian nanti kita berarti tugas berikutnya hanya ada tugas utama nanti di minggu kelima. Kalau misalkan memang masih ada, kalau misalkan sulit untuk mengupload di selayar, nanti bisa langsung kirim ke WhatsApp aja. Oke, terima kasih. Kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, saya tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih.